Ini udah bisa nih. Karena aku moderator. Aku moderator ya, aku moderator ya. Aku moderator ya. Ininya hidup ya. Itu ada ya dulu. Udah mulai. Tapi dulu baru mulai itu. Nanti potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan metodologi penelitian proposal skripsi. Dengan kelompok kami, Ardi Hidayat, Abdillah Sehari, dan Angga Ibrahim. Langsung saja akan dijelaskan oleh teman saya, Ardi Hidayat. Oke, saya akan melanjutkan dari penjelasan presentasi tadi yang dibawakan oleh saudara saya, Angga Ibrahim Sirait. Dan di sini ada beberapa perumusan permasalahan, yaitu 1. Latar belakang masalah. 2. Peranan bank dalam promosi Indonesia. 1. Bank fungsinya dasarnya sebagai penghimpunan dana dari masyarakat atau simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat. Kredit adalah dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat banyak. 2. Kinerja perbankan secara umum. Secara umum, kondisi perbankan tahun 1998 ditandai dengan memburuknya indikator-indikator seperti 1. Permodalan yang negatif dan dalam jumlah yang besar. 2. Tingginya NPL baik neto maupun gross. 3. Perbankan nasional dalam keadaan merugikan. 4. Tahun 1999, pemerintah melakukan rekomendasi perbankan. 1. Membaikkan struktur permodalan perbankan. 2. Membaikkan CAR menjadi positif dan melewati batas minimal 18%. 3. Memperbaiki NPL baik gross maupun net. 4. Perbankan nasional mulai perbukaan laba. 4. Penurunan tingkat suku bangunan kredit sampai akhir tahun 2020 tercatat relatif lambat dibandingkan tingkat suku bunga SBI. Namun pada tahun 2003, respon penurunan tingkat suku bunga kredit dapat lebih cepat. Uji bank. Dalam beberapa bentuk uji bank, ada beberapa jenis, yaitu 3 jenis uji bank. 1. Memberikan gambaran mengenai sistematik dalam meningkatkan kinerja perbankan. 2. ROA dipandang sebagai alat ukur berguna karena mengindikasikan seberapa baik manajemen sumber daya total yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan profit. 3. Bank dengan rasio ROA 15,5% memiliki kondisi yang strategis di dalam memperkuat dalam memperluas posisi pasar sehingga mampu meningkatkan profitabilitas bank. B. Perumusan masalah. Di sini perumusan masalah akan disampaikan oleh teman saya, Abdillah Sehari. Adapun perumusan masalah yaitu variabel-variabel apakah yang dapat dipengaruhi profitabilitas bank yang go publik di Bursa Efek Jakarta.
Dari variabel-variabel tersebut, variabel mana yang berpengaruh terbesar terhadap profitabilitas bank yang go publik di Bursa Efek Jakarta? Adapun batasan masalah. Yang pertama, data yang digunakan merupakan laporan keuangan bank yang telah go publik pada periode 2001 sampai 2005. Dan variabel yang dianalisis adalah pangsa dasar dana pihak ketiga, rasio biaya operasional, capital adequate ratio, loans to deposit ratio, dan klasifikasi bank. Adapun tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi profitabilitas bank yang go publik di Bursa Efek Jakarta. Dan untuk mengetahui variabel mana yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap profitabilitas bank yang go publik di Bursa Efek Jakarta. Dan manfaat dari penelitian, yang pertama bagi manajemen bank-bank yang go publik di batch, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan perbankan untuk dapat lebih meningkatkan efisiensinya sehingga dapat memperbesar laba perusahaan, khususnya bank yang go publik. Dan manfaat bagi peneliti berikutnya, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam aplikasi yang telah diperoleh, serta gambaran untuk mengenai dunia perbankan dan aktivitas di dalamnya. Adapun tinjauan penelitian terdahulu, yaitu hasil penelitian terdahulu oleh Pramono dan Sapitri tahun 2004. Dalam penelitiannya mengenai analisis profitabilitas bank di Indonesia. Objek dari penelitiannya adalah bank yang go publik di Indonesia dimulai tahun 1995 sampai 2003. Dan variabel penelitiannya adalah pangsa pasar dana pihak ketiga, rasio biaya operasional, capital adequacy ratio, loans to deposit ratio, dan klasifikasi bank. Dan 4 variabel yang mempengaruhi profitabilitas bank yang go publik adalah pangsa dasar, rasio biaya operasional, capital adequacy ratio, dan to deposit ratio. Pada penelitian ini, variabel klasifikasi bank tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan capital adequacy ratio mempunyai pengaruh dominan terhadap profitabilitas bank. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angga. F. Tinjauan teori. 1. Dalam analisis tentang profitabilitas bank, rasio return on asset atau ROA merupakan hal yang paling efektif sebagai dasar analisis untuk mengetahui kinerja suatu perbankan di dalam pemberdayaan seluruh sumber daya yang dimilikinya atau aset untuk menghasilkan profit yang maksimum. 2. Nilai ROA dipengaruhi oleh beberapa variabel pembentuknya. Dari setiap variabel tersebut akan terdapat dominasi satu variabel terhadap variabel lainnya yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel tertentu terhadap pembentukan nilai ROA. Variabel-variabel yang mempengaruhi profitabilitas bank antara lain: 1. Pangsa pasar dan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. 2. Kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR. 3. Efisiensi. 4. Likuiditas. 5. Klasifikasi bank. G. Kerangka konseptual. Perbankan nasional atau go publik. Analisis kinerja atau ROA. 1. Pangsa pasar dana pihak ketiga atau MSDN.
2. Kecukupan modal atau KAR. Efisiensi atau BOPO. Likuiditas atau LDR. Klasifikasi bank atau owner. H. Hipotesis. HI sama dengan pangsa pasar dana pihak ketiga, kecukupan modal, likuiditas, efisiensi, dan klasifikasi bank berpengaruh terhadap profitabilitas bank yang go publik di Bursa Efek Jakarta. HI1 sama dengan pangsa pasar dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas bank yang go publik di Bursa Efek Jakarta. HI2 kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas bank yang go publik di Bursa Efek Jakarta. HI3, HI4, HI5 selanjutnya. I. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian berupa studi kasus, yaitu menjelaskan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi dan pemecahannya berdasarkan data-data yang relevan dengan objek penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis data berupa data sekunder, yaitu data kuantitatif berupa laporan keuangan bank-bank yang go publik di Bursa Efek Jakarta atau BEJ tahun 2001 sampai 2005. Data diperoleh peneliti secara tidak langsung, bersumber dari media perantara, yaitu pojok Bursa Efek Jakarta atau pojok BEJ Universitas Muhammadiyah Malang. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dari arsip maupun dokumentasi perusahaan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Cara yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian adalah dengan cara purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang go publik di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001 sampai 2005, yaitu berjumlah 25 bank. Variabel penelitian dan definisi operasionalnya. 1. Return on asset atau ROA. ROA sama dengan net profit atau total asset. Pangsa pasar dana pihak ketiga atau MSDN. MSDN sama dengan total dana pihak ketiga bank atau dana pihak ketiga total bank. Kecukupan modal diukur dari capital adequacy ratio atau CAR. CAR sama dengan total aktiva berisiko atau modal keseluruhan bank. Maaf Bu, terjadi kendala sedikit. Metode analisis data. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu dengan menggunakan model regresi linear berganda. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik. Uji normalitas, uji asumsi klasik, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, uji hipotesis, koefisien determinasi, uji F, uji T. Sekian penyampaian dari kami, lebih dan kurang mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.